Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Kali ini channel saya melanjutkan cerita pewarta edisi yang lalu, edisi ke-12, yaitu tentang pengabdian penugasan ke kawasan segitiga emas di perbatasan Thailand, Bangkok, dan Laos. Nah, karena pengabdian itu, yakni ketika pemimpin redaksi berkunjung ke kantor perwakilan pos kota di Surabaya, ketika saya bertanya, kenapa kok teman-teman di perwakilan Surabaya belum pernah mendapat tugas liputan ke luar negeri? Oleh beliau, Pak Sofyan Lubis, pemimpin redaksi harian Pos Kota, saya atau teman-teman yang bersedia mau ditugaskan untuk meliput kawasan segitiga emas di perbatasan Thailand, Kamboja, Laos, yaitu kawasan opium. Tentu saja kami yang waktu itu belum pernah keluar negeri dan tidak berpengalaman sama sekali, apalagi liputan ini cukup berbahaya pada tahun itu, sekitar 1984, 1985. Tentu hal ini akan sangat menyulitkan kami sebagai para jurnalis yang tidak berpengalaman. Maka selanjutnya saya dan kawan-kawan tidak pernah ditawari lagi untuk liputan ke luar negeri. Maksud saya dan teman-teman, kalau ada liputan luar negeri yang pertama kali akan kami laksanakan, sebaiknya menugaskan di negara-negara yang sifatnya turistik, misalnya seperti di Singapura atau Malaysia, bukan di kawasan segitiga emas yang penuh mara bahaya pada waktu itu, yaitu kawasan opium, kawasan candi di perbatasan Thailand, Burma, dan Laos. Apalagi sejak saya tidak bergabung dengan Mingguan Surya. Mingguan Surya ini adalah salah satu media cetak yang merupakan bagian dari Pos Kota Group. Pos Kota Group yang terbit di Surabaya. Tahun 1988 saya keluar dari Mingguan Surya, yang akhirnya lebih banyak berkecimpung di kegiatan seni budaya. Sesekali saja membantu sebagai penulis freelance, sebagai kontributor untuk koran-koran harian dan mingguan yang ada di Surabaya. Pada tahun 1995 ya, saya tergabung dalam kepanitiaan Parade Seni W.E. Supratman, yaitu event kesenian yang berlangsung sebulan penuh di Komplek Balai Pemuda Surabaya. Nah, setelah acara itu berakhir, kami sejumlah panitia diundang untuk menghadiri festival seni-seni kontemporer yang diadakan di kota Perth, ibu kota Australia Barat. Inilah pastinya saya pertama kali pergi ke luar negeri, bukan karena tugas jurnalistik, tetapi karena tergabung dalam misi kesenian, tergabung dalam muhibah seni, sejumlah seniman di Surabaya untuk menghadiri festival seni-seni kontemporer di ibu kota Australia Barat tersebut. Tentu ini sangat menggembirakan bagi saya, karena selama menjadi wartawan, saya belum pernah satu kali pun pergi ke luar negeri, padahal itu sudah lama menjadi obsesi saya. Sedangkan ketika
saya kembali aktif di dunia kesenian serentak. Serentak apa ya istilahnya, sontak saya diajak bergabung untuk mengikuti perjalanan ke luar negeri di ibu kota negeri Australia Barat, yaitu pada tahun 1995. Apa yang menarik dari perjalanan ke luar negeri yang pertama kali ini? Barangkali tentang koper, tentang tepatnya tas besar yang saya bawa di samping tas cangklong. Ternyata ketika sampai di Bandara Perth, koper saya ke Sinsal katut terbawa ke Taipei, ibu kota Taiwan. Nah, ceritanya dari Bandara Juanda Surabaya rombongan menuju ke Bandara Ngurah Rai, kemudian transit sekitar 3 jam ya, 3 atau 4 jam saya lupa. Sehabis Isya sekitar di atas jam 8, jam 7, jam 8, pesawat Garuda langsung take off menuju Bandara Perth, ibu kota Australia Barat. Durasi perjalanan pesawat Garuda dari Bandara Ngurah Rai ke Bandara Perth sekitar 3,5 jam. Menjelang tengah malam kami sampai di Bandara Perth. Kemudian sebagaimana biasanya setelah turun dari pesawat, kami semua lebih kurang 10 orang seniman dari Surabaya, Jawa Timur berkumpul di depan belt conveyor, di depan sabuk berjalan yang membawa bagasi masing-masing dari rombongan kami. Tentu saja juga dari penumpang pesawat lain. Ketika teman-teman sudah mendapatkan kembali bagasinya, membawa barang-barang bawaannya yang besar-besar itu, lah kok saya tidak mendapatkan tas saya? Maka hal ini saya laporkan kepada petugas bandara di Perth. Saya kemudian dibawa pada satu ruangan yang penuh sejumlah perangkat komputer canggih untuk mengecek kemana kira-kira gerangan tas saya berada. Nah, tentu saja petugas dari bandara ini memeriksa 10 resi barang bukti tas-tas yang sudah dibagasikan. Lah kok ternyata koper saya, tas besar saya, setelah dicek terbawa ke Thailand, maaf ya, ke Taiwan oleh pesawat Eva Air. Nah, oleh petugas bandara tersebut, barangkali kalau di sini semacam angkasa pura, saya disuruh tenang-tenang saja. Besok atau lusa, setidaknya lusa, tas saya akan sudah berada di kamar tempat saya menginap, yaitu di Hotel Perth Ambassador di kota Perth. Jadi selama saya di sana, saya akhirnya tidak menggunakan pakaian saya yang ada di tas besar tersebut. Saya hanya mengenakan pakaian yang ada di badan saya, yaitu jaket, baju, kemudian celana jeans, kemudian satu tas cangklong yang berisi tustel yang selalu saya bawa kemana-mana. Lantas bagaimana janji dari petugas bandara tersebut bahwa tas saya akan berada di hotel besok atau lusa? Ternyata pada kenyataannya tidak begitu. Menjelang sehari sebelum
kami pulang ke Surabaya, baru tas itu berada di dalam kamar hotel saya ketika saya pulang dari mengikuti sejumlah event seni di ibu kota Australia Barat tersebut. Nah, kenapa saya kok tidak membeli pakaian di sana? Ya karena kan sudah dijanjikan bahwa tas saya akan dikembalikan 1 hari atau paling tidak 2 hari setelah saya menginap di Hotel Port Ambassador. Nah, makanya saya tidak membeli pakaian satupun, hanya mengenakan pakaian yang di badan, yang kemudian saya cuci, saya jemur di lemari hotel. Paginya dalam kondisi agak basah, saya pakai itu pakaian. Untung pada waktu itu panitia festival seni kontemporer di sana yang namanya atlet seni gila-gilaan, atlet seni pinggiran, itu memberi saya kaos lengan panjang yang berlogo event festival tersebut. Begitulah ceritanya teman-teman. Kisah tentang kesingsalnya, tentang kesasarnya tas besar saya tersebut, itu saya tulis pada buku saya yang berjudul Dalam Lintasan Seni, nah, yang diberi pengantar oleh Pak Dahlan Iskan. Judulnya ini, Kesasar ke Taipei. Nah, itulah sedikit pengalaman saya ketika saya pertama kali keluar negeri pada tahun 1995, tetapi dengan risiko dalam tanda petik, yaitu koper saya kesingsal. Kalau orang Jawa bilang kesingsal, ya, terbawa ke Taiwan, ke Taipei oleh pesawat EVA Air. Nah, kira-kira beberapa bulan setelah kejadian itu, saya bertemu dengan kakak istri saya yang suaminya adalah pramugara maskapai Garuda. Beliau cerita kalau sebenarnya kisah tentang katutnya koper saya ke Taiwan tersebut bisa dikomplain ke perwakilan Garuda yang ada di kota Perth, dan itu akan mendapat ganti kompensasi komplain sebesar Rp100.000 untuk barangkali membeli pakaian, sejumlah pakaian, sementara saya berada di kota Perth sambil menunggu koper saya yang terbawa ke Taiwan tersebut kembali ke tangan saya, masuk ke dalam kamar saya di Hotel Port Ambassador. Barangkali kalau dikos dengan uang sekarang 100.000 pada tahun 1995, mungkin nilainya sekarang kosnya, konversinya ya sebesar Rp500.000 atau barangkali lebih dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.